Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 19 Juli 2022 dalam pekan biasa ke-16 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Renata Putri, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia, dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Mika, bab 7, ayat 14 sampai dengan 15, dan ayat 18 sampai dengan 20. Ya Tuhan, gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri. Mereka terpencil, mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka merumput di Basyan dan Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Perlihatkanlah kepada kami tindakan-tindakan ajaib, seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir. Adakah Allah lain seperti Engkau yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa milik-Nya sendiri, yang tidak murka untuk selama-lamanya, melainkan berkenan pada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setia-Mu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, sebagaimana telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah sabda Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu, ya Tuhan, dan memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu dan menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala geram-Mu. Murka-Mu yang menyala-nyala telah Kau redakan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu,
kami. Dan redakanlah sakit jengkelmu terhadap kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami, dan melanjutkan murkamu turun-temurun. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Tidak maukah engkau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersukacita karena engkau. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatanmu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 12, ayat 46 sampai dengan 50. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, Ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi ibu dan saudara Yesus. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita ya. Sukacita karena hari ini kita menjadi bagian keluarga dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua sudah dan akan melakukan kehendak Bapa, yaitu dengan mempraktekkan hukum kasih dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, ibu dan saudara-saudara Yesus ingin bertemu dengannya. Karena sedang berada di tengah orang banyak, tampaknya Yesus tidak tahu kalau dirinya sedang dicari. Ada orang yang memberitahukan Yesus
mengenai kedatangan ibu dan saudara-saudaranya. Di sini, Yesus tidak segera menemui mereka, melainkan menunjuk orang-orang di sekitarnya dan mengatakan bahwa ibu dan saudaranya adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Bagaimana rasanya seorang ibu ditolak oleh anaknya? Tentu merasa sakit hati. Demikian pula ketika adik atau kakak tidak lagi dianggap saudara. Kata-kata Yesus dalam masa sekarang bisa diterima sangat menyakitkan. Masa ada ibu dan saudara-saudaranya datang tetapi tidak ditemui terlebih dahulu? Namun Yesus ingin membuka pemahaman baru mengenai keluarga dalam konteks kerohanian. Keluarga bukan sekedar hubungan darah, kesamaan suku, warna kulit, dan sebagainya. Persaudaraan harus bersifat universal. Keluarga adalah kumpulan orang-orang yang memiliki visi dan misi melakukan kehendak Bapa di surga. Seperti dalam kisah orang Samaria yang baik hati. Sesama kita ialah siapapun yang berbelas kasih serta melaksanakan hukum kasih. Ketika orang melakukan kehendak Bapa, mereka harus siap sedia menerima orang lain yang bervisi sama sebagai anggota keluarganya. Hal ini dikatakan oleh Yesus bukan untuk menolak relasi keluarga sedara, tetapi meluaskan pengertian keluarga sejati dalam kekekalan. Banyak orang-orang yang tidak lagi memiliki keluarga secara fisik, tetapi dapat memiliki sebuah keluarga di hadapan Bapa. Yesus memberi harapan bagi mereka yang tidak mempunyai keluarga karena berbagai alasan dan penyebab. Yesus pun memberikan penekanan ulang bahwa relasi keluarga berdasarkan hubungan darah harus bersama-sama bertindak seturut kehendak Bapa. Dalam ensiklik atau surat amanat Paus Fransiskus yang berjudul Fratelli Tutti, secara harfiah berarti semua adalah saudara. Mengajak umat Katolik untuk menciptakan persaudaraan terbuka dan tanpa batas. Dan ini berarti untuk mengasihi semua orang tanpa dibatasi oleh sekat-sekat geografis ataupun ikatan primordial. Sebuah persaudaraan universal akan terwujud bila kita mampu mencintai orang yang asing dan tak dikenal seperti kerabat dekat. Paus mencontohkan Santo Fransiskus Assisi yang mendatangi Sultan Malik Al-Kamil di Mesir di tengah kecamuk perang salib. Tanpa menyembunyikan identitas sebagai orang Katolik, Santo Fransiskus Assisi berbaur bersama orang Muslim dan orang tak beriman, tanpa menciptakan pertengkaran dan permusuhan, mengingat mereka ini adalah sesama manusia yang diciptakan dengan berkat kasih Allah. Bagaimanakah kehidupan keluarga kita? Apakah anggota keluarga kita melakukan kehendak Bapa di surga? Siapkah kita menerima orang lain yang melakukan kehendak Bapa sebagai keluarga kita? Marilah berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk dapat mewujudkannya. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas anugerah hidup pagi hari ini. Bimbinglah dan mampukan kami menjadi ibu dan saudara-saudara untuk mencintai sesama tanpa batas
dan membangun persaudaraan universal sehingga kerajaan-Mu menjadi nyata di dunia ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.